Nah, tetapi berbeda dengan ancaman dari kuantum komputer ini, teman-teman ya. Di waktu yang akan datang, mereka kayak bisa membaca masa lalu sebuah wallet. Jadi mereka itu meretas, mereka nggak butuh perasa sandi, mereka nggak butuh tanda tangan digital, mereka hanya perlu wallet kamu. Ketika mereka udah tahu wallet kamu, mereka udah bisa buat meretas dan melakukan segalanya. Tanpa harus tanda tangan digital, nggak perlu perasa sandi, dan bahayanya lagi, yang diretas itu bukan wallet to wallet. Kalau sekarang, kita sama-sama melihat orang itu kena hack biasanya wallet. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Za Official. Di video kali ini, kita mau update informasi tentang Interlink, di mana beberapa jam yang lalu Kavi memberikan informasi di mana saat ini tuh lagi ada pengembangan di dalam laboratoriumnya Interlink itu terkait dengan anti komputer kuantum. Kavi mengatakan bahwa Interlink akan membentuk tim riset khusus yang terdiri dari para ahli kriptografi terkemuka untuk mempelajari dan mengembangkan teknologi tahan kuantum untuk infrastruktur token Interlink. Iya, sebelum kita lanjutkan, saya mau kasih disclaimer dulu bahwa Bang Za bukan ahli kriptografi, juga bukan seorang programmer. Namun sebagai user, kita harus tahu dan paham terhadap ancaman-ancaman dunia kripto. Dikatakan oleh Kapi bahwa seperti yang mungkin Anda ketahui, salah satu ancaman jangka panjang terbesar bagi masa depan Bitcoin sebagai aset cadangan digital nomor satu di dunia adalah munculnya komputasi kuantum. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa sih komputasi kuantum itu ya? Atau quantum computing. Bang Za coba jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana bahwa quantum computing ini adalah sebuah teknologi komputer kuantum yang berbeda dengan teknologi atau komputer yang ada saat ini. Dia lebih canggih, lebih cepat, dan itu diprediksi akan ada sekitar beberapa tahun lagi, dan menurut para ahli, quantum computing ini bakal ada sekitar tahun 2030. Lalu pertanyaan kedua, apa sih fungsi quantum computing ini? Nah, teman-teman, quantum computing ini adalah sebuah masalah, sebuah ancaman. Sebenarnya dia bukan hanya mengancam dunia kriptografi, termasuk sistem keamanan bank, mungkin website-website militer. Ya, terutama fokus mereka adalah untuk kriptografi. Tujuan quantum computing ini adalah untuk melakukan peretasan aset kripto. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk meretas aset kripto itu dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini atau komputer klasik mungkin itu rasanya mustahil karena menebak 12 prasa sandi itu bukan hal yang mudah. Belum lagi kalau misalnya kita ingin mencuri melakukan transaksi dengan tanda tangan digital, rasanya itu sangat sulit dilakukan. Kalaupun misalnya terjadi peretasan-peretasan yang ada saat ini, sebenarnya itu adalah kelalaian kita sendiri. Ya, misalnya kita menghubungkan akun kita dengan website yang tanpa kita sadari adalah phishing. Untuk saat ini kan ancamannya gitu-gitu aja. Jadi selama user itu benar-benar menjaga asetnya tanpa adanya link phishing dan lain sebagainya, tanpa sembarangan menyinkronkan data, asetnya bakal aman-aman aja. Nah, tetapi berbeda dengan ancaman dari quantum komputer ini, teman-teman ya. Di waktu yang akan datang, mereka kayak bisa membaca masa lalu sebuah wallet. Jadi mereka itu meretas, mereka nggak butuh perasa sandi, mereka nggak butuh tanda tangan digital, mereka hanya perlu wallet kamu. Ketika mereka udah tahu wallet kamu, mereka udah bisa buat meretas dan melakukan segalanya. Tanpa harus tanda tangan digital, nggak perlu perasa sandi, dan bahayanya lagi, yang diretas itu bukan wallet to wallet. Kalau sekarang, kita sama-sama melihat orang itu kena hack biasanya wallet. Dan itu nggak mungkin semua wallet bisa mereka retas, ya kan? Tetapi ancaman di waktu yang akan datang adalah quantum computing ini mampu meretas blockchain. Artinya mereka melakukan peretasan dari pusat. Nah, ketika sebuah server sudah diretas, ya udah seluruh aset di situ dapat mereka ambil, pindahkan, dan ini sangat berbahaya. Nah, sekarang kita sudah paham apa itu quantum computing. Dan apakah misalnya quantum computing ini nanti berupa komputer yang super cerdas atau mungkin ancaman berupa virus, kita sama sekali belum tahu. Tetapi para pakar dan ahli telah mendeteksi akan adanya penyebaran quantum computing ini dan benar-benar mengancam sistem keamanan dunia kripto. Kapi memberikan penjelasan mengenai kondisi saat ini di dalam laboratorium Interlink, yaitu tengah mengumpulkan para ahli untuk membuat anti kuantum ini. Interlink wajib punya anti komputer kuantum, teman-teman ya. Karena kenapa? Seperti yang kita ketahui bersama-sama, bahwa ITL dan ITLG ini akan dijadikan aset cadangan, di mana yang namanya cadangan itu pasti lama.
Misalnya perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam Interlink Treasury Company, mereka menyimpan aset ITL dan ITLG dalam jumlah besar dan udah pasti dalam jangka waktu yang sangat lama. Bayangkan kalau misalnya servernya Interlink, blockchainnya Interlink tidak tahan terhadap ancaman komputer kuantum. Otomatis aset-aset itu nanti bisa dicuri oleh orang di masa depan. Nah, sudah selayaknya dan sudah sewajarnya sebagai sebuah aset cadangan, Interlink harus mampu bertahan dari ancaman-ancaman seperti itu agar dia benar-benar menjadi sebuah aset cadangan. Tujuan kami adalah membangun salah satu aset digital yang paling aman secara kuantum di dunia, yang selaras dengan standar keamanan tertinggi yang dievaluasi oleh NIST. Setelah ini tercapai, token di jaringan kami akan terlindungi dari ancaman di masa datang, memposisikan Interlink sebagai salah satu ekosistem blockchain paling aman secara global. Dan yang saya tahu untuk saat ini sebenarnya sudah ada beberapa perusahaan yang mengembangkan sistem anti kuantum ini. Kalau di kripto yang saya tahu itu Ethereum ya. Dan ini benar-benar menjadi ancaman yang serius. Project-project kripto yang lain yang mungkin enggak mengembangkan itu saat ini, mungkin mereka bakal gelabakan di beberapa waktu yang akan datang ketika komputer kuantum ini mulai bereaksi. Dan Kapi mengatakan bahwa Interlink tengah membentuk tim riset khusus yang terdiri dari para ahli kriptografi yang katanya akan mempelajari dan mengembangkan teknologi tahan kuantum. Ya, sebenarnya kalau kita baca dari postingan Kapi ini seakan-akan ini baru akan dimulai, teman-teman ya. Tetapi Interlink ini selalu punya kejutan. Misalnya, ketika dia mengatakan bahwa Interlink akan menjadi layer 1, semua orang berpikir bahwa ini baru akan bergerak. Tiba-tiba 1 bulan kemudian dia mengumumkan bahwa Interlink Chain sudah berada di Privat Mainnet. Jadi artinya nggak mungkin kan membangun blockchain itu selesai dalam 1 bulan. Dan itu bisa jadi proyek tahan kuantum ini sebenarnya udah ada di Interlink tapi memang belum dipublikasikan. Karena kenapa? Alasan yang paling kuat adalah Interlink Labs ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Mereka sudah ada sebelum adanya sistem penambangan ini. Mereka bernama Interlink Labs AI yang berkutat atau yang bergerak dalam bidang keamanan sistem AI. Dan sistem keamanan mereka ini udah dipakai oleh banyak perusahaan. Jadi Interlink ini bukan perusahaan baru dan ya mungkin kita mengenalnya karena adanya ITLG dan ITL. Sebenarnya jauh sebelum itu, perusahaan Interlink ini udah ada dan bergerak dalam sistem keamanan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saya yakin sebenarnya ini tuh udah ada dan udah siap mungkin ya. Atau paling tidak udah hampir siap. Nah, kira-kira gambarannya tuh seperti ini teman-teman ya. Misalnya ini komputer biasa. Kalau komputer biasa ingin melakukan peretasan itu, ya mereka harus nebak frasa sandi, terus memalsukan tanda tangan digital. Itu rasanya nggak mungkin kalau tidak dari kelalaian user sendiri. Sedangkan komputer kuantum, ya udah pasti kecepatannya lebih dari komputer biasa, kemampuannya. Dan mereka bisa melakukan peretasan tanpa frasa sandi, tanpa tanda tangan digital. Dan langsung menembus ke blockchain atau servernya. Bukan meretas dari wallet ke wallet, teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini, untuk orang bisa membobol aset digital, itu mereka harus menembus yang namanya matematika kriptografi. Dan itu nggak mungkin bisa dilakukan oleh komputer biasa. Nah, dengan komputer kuantum, itu mereka bisa melakukannya hanya dalam hitungan menit. Makanya, para ahli sekarang termasuk Interlink sedang mengembangkan untuk sistem anti-super komputer kuantum ini. Supaya aset-aset yang ada di blockchain Interlink ini terlindungi, teman-teman. Karena kalau misalnya kita sudah terkena serangan komputer kuantum itu udah nggak ada lagi sesuatu yang bersifat rahasia. Frasa sandi bukan lagi sebuah tembok atau benteng untuk pertahanan keamanan. Tanda tangan digital juga bukan lagi sebuah alat untuk persetujuan transaksi. Mereka udah nggak butuh itu. Mereka tinggal angkut aja semua aset-aset kita. Nah, itulah kenapa Interlink sedang membangun sebuah solusi untuk sebuah sistem yang tahan terhadap kuantum. Sehingga aset kita berupa ITLG dan ITL yang berada di blockchain Interlink ini benar-benar terjamin keamanannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bang Zah jelaskan terkait komputer kuantum yang seperti dijelaskan oleh Kavi. Semoga informasi ini dapat dipahami. Dan nggak usah terlalu dipikirkan teman-teman ya. Ini adalah rananya para ahli. Karena para ahli-ahli itu nggak mungkin dong membiarkan sistem rusak secara instan dan berantakan hanya dengan satu ancaman aja. Semoga penjelasan ini bisa memberikan sebuah pemahaman atau mungkin ilmu ya. Mohon maaf jika ada penjelasan Bang Zah yang kurang tepat mungkin karena pemahaman saya hanya dari kulit aja. Saya bukan seorang programmer, juga bukan seorang ahli di dalam dunia kripto. Saya hanya sebagai user biasa, tetapi semoga apa yang saya ketahui menjadi manfaat bagi semua orang. Terima kasih telah menonton. Saya Bang Zah, sampai jumpa pada video selanjutnya.